Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Esmeralda Susanti Muda, NIM 171190025. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas bab 11 mengenai profesi supervisor klinis untuk perbaikan pembelajaran. Pada bab ini, kita akan membahas supervisi klinis, definisi supervisi klinis, ciri-ciri supervisi klinis, karakteristik supervisi klinis, urgensi supervisi klinis, tujuan supervisi klinis, dan prinsip-prinsip supervisi klinis. Yang pertama adalah supervisi klinis. Seorang supervisor pembelajaran yang profesional mampu melakukan pendekatan klinis dalam pelaksanaan tugasnya. Kajian dan diskusi mengenai supervisi klinis di bidang pendidikan makin intensif akhir-akhir ini. Hal ini membersihkan kuatnya pengakuan atas status supervisor klinis sebagai profesi atau setidaknya subkeahlian dari supervisor pembelajaran. Tingkat kemandirian guru yang sangat tinggi seringkali menyebabkan mereka tidak merasa perlu lagi kehadiran supervisor. Sementara pengawas yang karena tugas pokok dan fungsinya merasa memiliki otonomi untuk mensupervisi guru seperti apapun. Pengawas memandang aktivitas mensupervisi guru adalah haknya dan keputusan bertindak ada pada sisinya. Sementara guru tertentu sangat mungkin merasa tidak memerlukan lagi karena dia sudah memposisikan diri sebagai tenaga profesional sungguhan. Mengikuti logika itu, pelaksanaan supervisi klinis untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dilakukan melalui tahapan-tahapan. Yang pertama, pra-observasi. Pra-observasi yang berisi pembicaraan dan kesepakatan antara supervisor dengan guru mengenai apa permasalahan yang dihadapi oleh guru atau apa yang akan diamati dan diperbaiki dari pengajaran yang dilakukan. Yang kedua, observasi. Observasi yaitu supervisor mengamati guru dalam mengajar sesuai dengan fokus yang telah disepakati. Ketiga, analisis permasalahan. Analisis permasalahan yang dilakukan secara bersamaan oleh supervisor dengan guru terhadap hasil pengamatan. Yang keempat, langkah-langkah perbaikan. Langkah-langkah perbaikan dan pembuatan rencana untuk perbaikan. Yang kedua, definisi supervisi klinis. Supervisi klinis adalah proses bantuan atau terapi profesional yang berfokus pada upaya perbaikan pembelajaran melalui proses siklikal yang sistematis dimulai dari perencanaan, pengamatan, dan analisis yang intensif terhadap penampilan guru dengan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga, ciri-ciri supervisi klinis. Perilaku supervisi memandang masalah klien sebagai masalah belajar. Karenanya, hal itu memerlukan dua keahlian. Yang pertama, identifikasi masalah, dan yang kedua, menyeleksi teknik belajar yang tepat. Pelaksanaan supervisi klinis yang baik bercirikan seperti berikut. Yang pertama, bimbingan supervisor pengajaran kepada guru bersifat hubungan bantuan, bukan hubungan perintah atau instruksi. Yang kedua, kesepakatan antara guru dan supervisor tentang apa yang dikaji dan jenis keterampilan yang paling penting merupakan hasil diskusi bersama. Ketiga, instrumen supervisi klinis dikembangkan dan disepakati bersama antara guru dengan supervisor. Keempat, guru melakukan persiapan dengan mengidentifikasi aspek kelemahan-kelemahannya yang dipandang perlu diperbaiki. Kelima, pelaksanaan supervisi klinis selayaknya teknik observasi kelas. Keenam, umpan balik atau balikan diberikan dengan segera dan bersifat objektif. Ketujuh, guru hendaknya dapat menganalisis penampilannya. Kedelapan, supervisor lebih banyak bertanya dan mendengarkan daripada memerintah atau mengarahkan guru. Kesembilan, supervisor dan guru berada atau menciptakan kondisi
dalam keadaan atau suasana akrab dan terbuka. Ke-10, supervisor dapat digunakan untuk membentuk atau meningkatkan dan perbaikan keterampilan pembelajaran. Yang keempat, karakteristik supervisi klinis. Pertama, perbaikan proses pembelajaran mengharuskan guru mempelajari kemampuan intelektual dan keterampilan teknis. Kedua, fungsi utama supervisor adalah menginformasikan beberapa kemampuan dan keterampilan. Ketiga, berfokus pada perbaikan mutu proses dan hasil pembelajaran. Keempat, hubungan pembantuan antara supervisor dengan yang disupervisi mengedepankan dimensi kolegalitas. Kelima, tindakan supervisor menemukan kelemahan atau kekurangan guru semata-mata diperuntukkan bagi upaya perbaikan, bukan untuk keperluan penilaian atas prestasi individual guru. Kelima, urgensi supervisi klinis. Yang pertama, menghindarkan guru dari jebakan penurunan motivasi dan kinerja dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kedua, menghindarkan guru dari upaya menutupi kelemahannya sendiri melalui cara-cara dialog terbuka dengan supervisornya. Ketiga, menghindari ketiadaan respon dari supervisor atas praktik profesional yang telah memenuhi standar kompetensi dan kode etik atau yang masih di bawah standar. Keempat, mendorong guru untuk selalu adaptif terhadap kemajuan iptek dalam proses pembelajaran. Yang kelima, menjaga konsistensi guru agar tidak kehilangan identitas diri sebagai penyanggang profesi yang terhormat dan bermanfaat bagi kemajuan generasi. Keenam, menjaga konsistensi perilaku guru agar tidak masuk dalam jebakan kejenuhan profesional. Ketujuh, mendorong guru untuk secara cermat dalam bekerja dan berinteraksi dengan sejawat dan siswa agar terhindar dari pelanggaran kode etik profesi guru. Kedelapan, menghindarkan guru dari praktik-praktik melakukan atau mengulangi kekeliruan secara masif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 9. Menghindarkan guru dari erosi pengetahuan yang sudah didapat dari pendidikan prajabatan selama studi perguruan tinggi. 10. Menghindarkan siswa dari praktik-praktik yang merugikan. 11. Menjauhkan guru dari menurunnya apresiasi dan kepercayaan siswa, orang tua siswa, masyarakat atas profesi yang mereka sandang. Yang keenam, tujuan supervisi klinis. Pertama, menjaga konsistensi motivasi dan kinerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kedua, mendorong keterbukaan guru kepada supervisor mengenai kelemahannya sendiri dalam melaksanakan pembelajaran. Ketiga, menciptakan kondisi agar guru terus menjaga dan meningkatkan mutu praktik profesional sesuai dengan standar kompetensi dan kode etik yang telah ditetapkan dan disepakati. 4. Menciptakan kesadaran guru tentang tanggung jawabnya. 5. Membantu guru untuk senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran dengan jalan meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, wawasan umum, dan keterampilan khusus yang diperlukan dalam proses pembelajaran. 6. Membantu guru untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang ditemukan dalam proses pembelajaran. 7. Membantu guru untuk dapat menemukan cara pemecahan masalah yang ditemukan dalam proses pembelajaran. 8. Membantu guru untuk mengembangkan sikap positif terhadap profesi dalam mengembangkan diri secara berkelanjutan, baik secara individual maupun kelompok. Ketujuh, prinsip-prinsip supervisi klinis. Yang pertama, hubungan supervisor dengan guru didasari semangat kolegalitas yang taat asas. Kedua, setiap kelemahan atau kesalahan guru semata-mata digunakan untuk tindakan perbaikan tanpa secara eksplisit melabeli guru belum profesional. Ketiga, menumbuh kembangkan posisi guru mulai dari tidak profesional sampai profesional sungguhan.
Keempat, hubungan antara supervisor dengan guru dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. 5. Diskusi atau pengkajian atas umpan balik yang segera atau yang diketahui kemudian bersifat demokratis dan didasarkan pada hasil pengamatan. Yang keenam, hubungan antara supervisor dengan guru bersifat interaktif, terbuka, objektif, dan tidak bersifat menyalahkan. Ketujuh, pelaksanaan keputusan atau tindakan perbaikan ditetapkan atas kesepakatan atau kerelaan bersama. Kedelapan, supervisor tidak mempublikasikan kelemahan-kelemahan guru dan guru tidak menjadikan kelemahan supervisor sebagai dalih atau tidak menerima bimbingan profesional dirinya. 9. Fokus utama dan pelengkap kegiatan supervisi terpusat pada kebutuhan dan aspirasi guru dan tetap berada di ruang lingkup tugas-tugas pembelajaran. Ke-10. Prosedur pelaksanaan berupa siklus, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, atau pengamatan, dan siklus balikan. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.